Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Jadi sebenarnya ini teh si Prana agak jahil, si Prana teh. Jadi saya teh awalnya kerja di Dubai, terus pulang ke Indonesia gara-gara di sana beli perang. Saya anak kemarin sore di perhotelan, gak bisa, maksudnya belum capable untuk nge-training teman-teman semua. Tapi karena kejahilan si Prana, saya lagi pulang ke Indo, training tak baru kurang di hotel. Waduh, training naon Pak, udah tak pada naon. Baik beres sharing. Ini pada bisa bahasa Sunda Pak? Biasa. Oh, biasa siap. Oh, Jawa. Akhirnya ya udah, saya kesini. Saya nggak mau ngajarin apapun. Saya cuma mau kasih kecil-kecilan aja. Sebenarnya di hotel tuh tidak ada orang yang bisa kasih kita pembelajaran, tapi kita tuh belajar dari hari-hari sebelumnya. Karena setiap orang, setiap hotel, setiap manajer itu beda-beda medannya, dan kita belajarnya itu dari hari-hari kemarin. Jadi saya mah di sini cuma mau udah pada senior tuh, jadi saya mau baru anak kemarin sore lah kasarnya mah. Jadi saya mau ngasih sedikit aja tips biar kita bisa lebih ngangkat experience tamu untuk stay di Alor Hotel. Oke. Nah ini jadi pertama kita Moments That Matter. Jadi ini tuh creating emotional connection. Emotional connection itu apa sih? Ikatan batin. Ikatan batin kasarnya nih gitu. Ikatan batin antara kita dengan tamu. Nah biasanya kalau misalnya nggak ada ikatan batin, contohnya kita analogikan sebagai tongkrongan. Kalau misalnya kita di dalam tongkrongan, kita masuk ke satu tongkrongan, terus kita tuh tidak merasakan ada ikatan batin. Kita mau balik lagi nggak ke tongkrongan itu? Kita mau mengajak keluarga, mau ngajak teman nggak ke tongkrongan itu? Nah tongkrongan ini tuh diibaratkan sebagai hotel kita. Kalau misalnya kita nggak ada emosional yang connect, kita nggak akan balik bawa keluarga kita nggak akan ceritain teman kita tentang tongkrongan ini, tentang energi yang kita dapatin di sini. Jadi itu tuh penting banget. Dan itu sekarang itu yang penting itu emotional connection. Karena kalau kita punya fasilitas misalnya di Alor, kita punya fasilitas kamar 28, limousine service, ada kolam renang, dibandingkan dengan hotel contoh misalnya Pullman dan lain sebagainya, tapi nggak ada koneksi yang didapetin, itu sama aja bohong. Jadi yang penting itu adalah emotional connection untuk saat ini. Next, selanjutnya, nah ini emotional connection. Emotional connection ini untuk saya pribadi itu benar-benar ngasih akses penuh. Yang pertama, saya mempunyai emotional connection bukan cuma dengan tamu, tapi juga dengan kolega juga, dengan teman saya, dengan kakak tingkat saya. Yang alhamdulillah sampai saat ini saya nggak pernah ngelamar kerjaan, karena saya punya ikatan batin yang kuat sama kakak tingkat saya, sama kolega-kolega saya, sama orang-orang yang pernah kerja sama saya. Jadi alhamdulillah itu tuh membawa akses, membawa rezeki. Karena emotional connection itu tuh nggak bisa dibeli, dan itu tuh bisa dirasain. Kita tuh bisa tahu gitu mana sih intensi orang yang fake, mana sih intensi orang yang natural, yang pure gitu. Tapi untuk ke arah situ itu tuh tidak semudah itu. Nggak semudah untuk bisa tiba-tiba langsung genuine, langsung natural. Itu tuh perlu dilatih kasarnya mah kayak gitu. Nah si emotional connection ini sebenarnya ini tuh untuk melatih kita terus untuk tetap kasih service yang sama ke semua orang. Ngasih service yang sama ke VIP 1, VIP 2, mungkin temannya owner, mungkin teman yang baru walk in, itu kita harus sama. Silakan. Selamat datang. Disclaimer sekali lagi, jadi oh ya belum perkenalan ya. Sorry sebelumnya belum perkenalan. Perkenalkan nama saya Anelka. Kalian bisa panggil saya Anelka, Mas Anelka, Kang Anelka, silakan. Jadi cerita background sedikit, jadi saya dulu kuliah di STPN HI Bandung. Lulusan 2021, saya pernah magang di Mandarin Oriental di Kuala Lumpur, di-cut 3 bulan karena COVID. Lalu saya pulang, selesai studi, dan yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi saya punya emotional connection atau ikatan batin dengan kakak tingkat, dengan adik kelas, dengan semuanya yang membuat saya belum pernah ngelamar kerjaan. Selalu dapat dari atasan, selalu dapat dari bos-bos segala macam. Pertama saya kerja di hotel itu di Langham Jakarta. Lulus, dikabarin sama senior, karena senior itu cukup dekat. Dia menyarankan saya untuk masuk dan interview.
Akhirnya saya masukin interview, alhamdulillah dapat rezeki, pre-opening. Di hotel belum ada apa-apa, masih ngangkat-ngangkat kasar nama, ngangkat-ngangkat, masih training segala macam sampai sekitar 2-3 bulan akhirnya masuk. Di situ nggak ada pemikiran buat resign di situ sama sekali. Cuman ada kakak tingkat lagi, karena kita punya batin itu sendiri. Akhirnya kakak tingkat nawarin, mau coba nggak di Raffles The Palm di Dubai. Di The Palm, jadi dia tuh ada artificial island, jadi kayak pulau buatan yang bentuknya kayak palm gitu. Nah di situ The Palm akhirnya coba dikasih CV-nya, akhirnya keterima. Terus saya bilang ke bos saya, bos, jadi saya transparan apapun. Ke bos saya transparan, ke kakak kelas saya transparan. Saya bilang saya dapat tawaran dari Raffles The Palm Dubai, ini saya ambil atau jangan? Ambil aja ya. Jadi enak gitu. Once kalau misalnya saya nggak punya kerjaan, saya balik lagi ke dia, transparansinya ada. Jadi itu tadi yang emotional connection itu tadi, itu tuh yang penting. Akhirnya saya dikasih sama dia untuk pergi ke Dubai, saya pergi ke sana dan alhamdulillah 3 tahun 7 bulan baru kemarin lah, nggak lama gitu. Sementara orang-orang yang di sana tuh kayak di sana udah 15 tahun, 20 tahun. Saya di sana baru 3 tahun nggak ada apa-apanya. Cuman saya punya feeling kayaknya tahun ini pergi dari Dubai dari kemarin Desember. Tahunnya benar aja sekarang Dubai qadarullah lagi perang. Jadi yang awalnya 95%, 100% okupansi, sekarang cuma di 15% okupansinya. Yang mana yang tadinya kamar itu 398 terisi, sekarang cuma 4 doang yang terisi. Dan itu pun yang in-house, maksudnya yang long stay. Jadi benar-benar lagi kacau banget semua di Dubai, semua di unpaid, semua dipulangkan dan gak dibayar. Jadi akhirnya pada dikakatin semuanya. Jadi ya akhirnya saya pulang ke Indonesia karena mau lanjut ke Amerika. Saya datang ke kubunya langsung, ke sananya langsung, nyari perangnya langsung. Tapi ya nanti Mei mudah-mudahan. Dan pas pulang ke Indonesia, karena Rana kalian tahu sendiri Jail, dia minta saya untuk kesini untuk ngasih materi. Tapi sementara saya masih belum punya apa-apa, jadi saya mau ngasih sedikit-sedikit. Jadi sih emotional connection. Langsung ke video ya. Boleh. Kita masuk dulu ke video. Jadi nanti setelah sebelum video, jadi sebenarnya di sini tuh yang pertama saya nggak mau ngajarin apa-apa, saya cuma mau ngasih tips sedikit-sedikit karena saya baru kemarin keluar lulus, baru saya kerja, sementara bapak-bapak udah pada senior. Jadi saya pengen belajar juga gitu. Ini juga baru pertama kali saya ngasih menjadi speaker di sini. Soalnya Trana bilang tolong training apa, saya nggak tahu apa-apa. Saya yang perlu trainingin sama dia gitu kan, dia sebagai GM. Jadi saat ini nggak akan lama. Jadi yang pertama kita bakal ada materi itu yang si emotional connection, nanti ada videonya juga. Lalu masuk ke ada role play. Jadi role play nanti bakal sama bapak-bapak sendiri. Habis role play nanti ada games. Gamesnya ada Kahoot gitu. Jadi kayak quiz. Jadi siapin nanti handphonenya masing-masing. Jadi nanti dijawabnya di handphonenya. Tapi nanti pertanyaannya ada di sini. Gitu. Nanti yang menang ada kadonya lah sedikit-sedikit. Kayak gitu. Nah dari situ nggak lama, habis itu selesai kita balik biasa-biasa lagi, kita tukar kontak nomor mungkin. Siapa tahu nanti emosional ini bakal jadi akses kalian, saya bantu kalian nanti keluar atau kalian bantu saya nanti di sini. Kita nggak ada yang pernah tahu siapa yang akan bantu kita ke depannya, entah tamu kita, entah saya, entah bapak-bapak sekalian, kita nggak akan pernah tahu. Jadi emotional connection ini yang benar-benar penting buat kita, buat kasih akses buat nambahin revenue, akses buat nambahin relasi, akses buat nambahin ngebuka pintu rezeki. Ini pertama video yang akan kita tampilkan. Nah, ini poin pertama, fokus on storytelling. Nih ya. Sekarang kita punya alur limousine service di bawah, kita punya itu. Bisa nggak sebutin satu hotel di Bandung yang punya juga limousine service? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Iya. Dan itu pun ya apa aja gitu, paling ditaruh stikernya doang. Iya. Dan itu ada ini nggak? Ada fee-nya nggak? Ada pembayarannya nggak? Kena cas ya. Terus jadi
kita tuh punya itu gitu, kita tuh punya fasilitas, kita tuh punya mobil yang ada bisa round trip ke gedung sate dan itu complimentary. Hotel mana yang bisa kasih fasilitas ini selain kita? Kalau misalnya kita nggak bisa storytelling, ini percuma kita punya mobil ini. Nah makanya ini fokus on storytelling, kita tuh harus bisa ngerangkai, kita tuh harus bisa nge-cover gimana sih caranya ini tuh bisa jadi hook kita, bisa yang membawa, yang bisa menginfluence hotel ini gitu. Karena ini cuma satu-satunya di Bandung dan itu free. Ini gila sih sebenarnya, karena kalau misalnya saya dulu kerja di Dillingham Hotel di Jakarta, kita punya ada mobil juga sama pink taxi, cuman udah buat dipajang aja, tapi orang foto-foto di situ dan itu jadi viral. Itu foto doang loh. Ini kita bawa tamu, limousine service, 4 seat, dibawa ke gedung sate, balik lagi, karena orang sekarang nomor satu itu konten. Maksudnya nggak peduli lah dia mau pergi kemana aja, yang penting dia kontenin habis itu selesai. Nah ini tuh bisa jadi hook, ini tuh aset, benar-benar aset buat kita, karena sekali lagi complimentary. Sekarang kalau misalnya ada orang pun ada punya fasilitas ini, dia mau bayar nggak jadi masalah, tapi ini complimentary. Ini sayang banget kalau kita nggak bisa storytellingin, ini sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkan dengan bagaimana caranya kita menginfluence orang tentang si mobil ini, kayak gitu. Terus perihal kolam renang, mungkin ada beberapa orang yang tamu tuh datang kayak, kecilnya kolam renangnya. Nah kita tuh nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh. Saya tuh menyarankan untuk kita ganti kata-katanya, bukan kecil. Ini tuh kita punya swimming pool, bapak ibu, tapi ini agak compact, instagramable, dan ini bagus untuk fresh, quick refresh. Jadi kita tidak mengaminkan apa yang dia bilang gitu. Kalau misalnya kolam renang ini kecil, enggak. Kita ganti sedikit, itu small impact, small thing tapi big impact. Dia jadi ngerasa, oh yes, Instagramable, oh iya bisa buat konten, bisa, maksudnya nggak kecil gitu, kita tidak mengaminkan apa yang dia obrolin gitu. Nah ini tuh hal-hal kecil yang harus kita buat ini jadi besar, dan ini lihat, storytelling. Kita punya aset, kita punya fasilitas, tapi kalau kita nggak connect, balik lagi itu sama aja bohong. Kita pergi ke Pullman Hotel, kita pergi kemana, datang ke sana, staff di sana nggak cerita apa-apa, kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya di dalamnya itu seperti apa. Tapi kita punya 28 kamar, kita punya kolam renang yang oke, instagramable, kita punya nata teras ya, nata teras, kita punya mobil, ini kita bisa maksimalkan gitu. Dan itu yang akan menambah orang datang ke kita dan menambah service charge. Lanjut Pak Yoga. Show genuine guest experience. Jadi tamu kalau misalnya datang ke sini itu tuh bukan cuman datang ke sini doang, tapi kita itu kasih dia offer untuk dia pergi ke gedung sate. Ini tuh bisa jadi salah satu guest experience juga, karena dia nggak cuma stuck di hotel, apalagi kalau misalnya tamunya family, jadi dia punya experience lain, bukan cuma stay di hotel. Mungkin kebanyakan ada beberapa orang yang ke Bandung, dia main keliling-keliling. To find another experience, kita ada si Alur Limousine Hotel, ini benar-benar aset banget. Jujur, ini benar-benar aset banget, dan saya cukup kaget untuk melihat ada di Instagram ya. Saya lihat di situ ada limousine ride secara complimentary, stoknya terbatas, apalah segala macam. Tapi ada lagi di bawahnya, kalau misalnya full, tamu akan mendapatkan kompensasi. Gila, ini hotel sebaik itu, dan kasih kompensasi itu tuh. Ini kalau misalnya bicara bisnis to bisnis yang saya pernah di beberapa hotel yang kayak gini itu justru jadi ladang uang gitu. Tapi itu tuh kita tuh udah mawas diri gitu, udah bilang dulu ke tamu, ini kalau misalnya stoknya terbatas, kalau misalnya nggak ada slot, nanti kita kasih kompensasi. Ini tuh Bandung banget gitu hotelnya gitu, nggak enakan gitu. Lah ini gitu, iya gitu. Jadi Sojuin guest experience ini bener-bener kita tuh udah ada gitu kan rutenya dari sini ke gedung sate. Tapi jangan bilang kita tuh cuman misalnya Pak, kita punya limousine service yang rutenya cuma dari sini ke gedung sate, udah gitu. Nggak cuman gitu, kita tuh punya complimentary round trip ke gedung sate dengan alur eksklusif limousine kita. Jadi lebih enak gitu.
Sementara kalau misalnya kita limousine service-nya cuman ke gedung sate, dari sini ke gedung sate cuman balik lagi, terus kayak oke. Cuman kita tuh itu tadi storytelling tadi, kita tuh harus nge-enhance bagaimana cara kita ngomong gitu. Jadi orang tuh tervalidasi gitu. Iya. Jadi bayangin aja ini our hotel, kualifikasinya mungkin boutique hotel, mungkin 2 star, 3 star, bintang 3, bintang 2, bintang 4, bintang 5, apapun itu. Cuman ketika mereka datang ke sini dengan kualifikasi butik, tapi dia merasakan kok ada ya servisnya, kok ada ya emosionalnya. Nanti dia lama-lama yang pertama bakal akan viral, dia akan ngajak keluarganya, dia akan ngomong ke orang-orang, dan itu nambahin revenue lagi, balik lagi ujungnya pasti revenue lagi gitu. Meskipun kita bakar duit di limousine service, kita bakar duit buat bensin apa segala macam, karena itu butuh cost. Sementara ARR kita maksudnya ya fluktuatif, cuman ya nggak lebih dari 800 gitu. Tapi dengan ini limousine, dengan ada postingnya lain, itu cukup menguras juga. Makanya kita butuh ini untuk menjadi hook untuk orang-orang bisa datang ke sini, experience, dan itu balik lagi bagaimana cara kita berstorytelling. Karena percuma kita punya fasilitas semuanya ada, cuma kita nggak bisa nyeritain itu semuanya. Oke, lanjut maksudnya. Nah, ini tuh udah pas banget, ini nggak tahu ya video bisa pas banget sama apa yang ada. Lagi-lagi sih si mobil tadi. Jadi mobil tadi ada yang ini mungkin ada yang ngasih saran kenapa rutenya hanya cuma ke gedung sate. Ada yang tahu mungkin? Ini bawa mobilnya beneran ini. Yang bawa mobil. Spanduknya gedung sate. Ikonnya di situ. Iya. Dan yang poin plusnya apa? Dekat. Iya. Dekat, coba di situ mungkin balik lagi kalau misalnya nggak macet mah ya paling ya 10-15 menit lah. Tapi ini tuh udah pas banget gitu. Highlight local culture dengan mobil limousine. Pergi ke gedung sate, maksudnya cuma foto-foto doang, balik lagi selesai karena udah tamu gitu. Konten ngumpul gitu. Foto-foto doang gitu. Nah ini udah di highlight juga gitu di si paket yang kita punya, dan complimentary itu poin plus banget buat hotel ini. Lanjut maksudnya. Nah ini ada yang ngerti nggak maksudnya ini engage with social media itu apa? Maksudnya kemana? Kira-kira? Sarah? Kira-kira apa? Kayak di kontenin gitu maksudnya. Gitu. Kontennya ya? Ada lagi? Kita bikin story. Sorry, oke. Aktif di sosial media. Aktif sosial media, lagu? Ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Iya, jadi sekarang tanpa sosial media kita kayaknya nggak bisa apa-apa deh. Ini benar-benar penting banget. Jadi lanjut dulu Mas Yoga. Boleh. Jadi ini benar salah satu faktor yang benar-benar vital terhadap. Nah, remember is about building relationship, not just a revenue. Relationship ini tuh ya lebih dari revenue loh. Kenapa bisa bilang gitu? Karena relationship ini, kalau misalnya kita punya sustain relationship atau enggak relationship jarak panjang sama tamu atau enggak sama teman, dia akan bisa mungkin ya. Kalau misalnya di cerita saya, dia akan contoh ngajak saya kerja di negaranya. Dia akan nawarin saya kalau misalnya dia punya kerjaan, dia akan membawa saya kalau misalnya dia punya bisnis. Ini pasti lebih daripada revenue. Lagi Pak. Jadi bakal jauh lebih daripada si revenue. Karena si relationship ini, building relationship yang tadi emotional connection ini, itu tuh mungkin bakal balik lagi ke revenue, tapi dia akan tahu siapa kita, dan dia akan mengidentitaskan hotel ini tuh sebagai ya kita gitu. Dia gitu orangnya gitu. Apapun itu departemennya, kayak gitu. Jadi saya di sini mengajak teman-teman kita semua untuk nge-treat orang tuh sama semua gitu, VIP sama semua gitu, kayak gitu. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan membantu kita nantinya, gitu. Dan itu tuh building relationship, not just a revenue. Karena dulu saya sempat kerja di bellman, jadi dulu saya waktu di Langham, saya bellman. Itu tuh kalau misalnya kita jago speak, itu bisa tuh dapat 100, dapat 50. Cuman bukan itu gitu, bukan revenue gitu, bukan duit itu gitu. Tapi si building relationship-nya ini gitu.
gitu. Karena kita tahu nih, wah tamu ini oke nih. Jadi kalau misalnya saya menjilat apa segala macam, tamu kasih udah selesai. Kayak misalnya kalau misalnya di tukang parkir di Indomaret atau nggak ada di Alfamart, kita kasih 2.000 udah selesai gitu. Bayar lepas gitu. Cuman enggak gitu. Building relationship gitu. Setelah kasih barangnya, Bapak ada plan hari ini, Bapak malam mau saya booking untuk dinner, mau saya siapin transportasinya, ada connection gitu. Di situ tuh ada komunikasi yang mana nantinya building relationship. Bapak nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya anelkan, saya di lobby sampai jam 7, Bapak bisa cari saya. Besoknya dia kesana lagi, dia ingat kalau ke lobby dia harus cari siapa. Building relationship, not a revenue. Itu biasanya kalau misalnya kita udah bilang kayak gitu, pengalaman saya dulu, waktu di Langham, waktu di Raffles The Palm, tamu nggak akan ngasih duit langsung saat itu juga. Kalau tamu ngasih duit langsung saat itu juga, contoh kayak pengamen. Pengamen misalnya kita lagi makan nih, sorry ya maksudnya ya pengamen maksudnya yang biasa pengamen di jalan. Kalau misalnya kita kasih uang ke dia, artinya kita minta dia untuk pergi gitu. Nah itu yang terjadi juga di saat saya waktu lagi jadi bellman. Kalau misalnya servis saya kurang, dia akan langsung kasih uang saya saat itu juga, selesai, dia nggak mau tahu. Tapi kalau misalnya saya bangun trust, saya bangun emotional connection, dia nggak akan ngasih saat itu. Dan dia nggak akan ngasih uang. Mungkin lebih daripada itu, mungkin itu tadi relationship. Jadi revenue ini tuh bukan satu-satu, mungkin ya saya nggak naif, saya perlu juga. Cuman si building relationship itu tuh lebih luas daripada si revenue itu sendiri. Dan itu tuh bagaimana cara kita membawa diri kita, gitu. Dan itu tuh nggak bisa di training sama orang lain. Itu tuh sama diri kita sendiri. Makanya tadi di awal saya bilang, menurut saya nggak ada orang yang bisa ngasih training ke orang yang ada di hotel. Karena medannya beda, apa yang kita jalanin beda, kayak housekeeping, seatnya beda, kayak misalnya front office, reception, tamunya beda, yang datang ke sini beda, ekspektasinya beda. Gimana kita bisa dikasih training sama orang? Medannya beda. Kita belajar dari mana? Dari hari kita yang sebelum-sebelumnya. Karena kita yang tahu medannya, gitu. Tapi kalau misalnya orang, speaker, trainer itu sebagai referensi, masukan buat kita, difilter sama kita, aplikasikannya, itu gimana kita lagi, kayak gitu. Jadi jangan, saya di sini bukan mau mengajari, saya cuma ngasih sedikit-sedikit referensi aja, yang semoga berimpact untuk teman-teman harus sekalian, kayak gitu. Lanjut Mas. Oke. Sekarang saya mau masuk ke game, yang mana gamenya adalah role play. Jadi saya kini punya kartu saya akan bagiin ke semuanya, semua teman-teman semua. Tapi nanti bakal ada yang namanya partner berdua-dua. Jadi nanti si kartu ini kan dimulainya dari 2, saya udah pilih, mulai dari 2 sampai king, gitu. Jadi nanti saya bagi, nanti udah dibagi, nanti per pasangan itu tuh nunjukin kartunya ke si lawan mainnya. Tapi kita nggak boleh lihat nih kartu kita apa. Nah nanti si lawan pasangan kita ini bakal tukeran, jadi ada yang satu jadi tamu, ada yang satu jadi staff. Nah jadi si staff ini gimana sih dia tuh nge-treat si kartunya ini. Tapi kita nggak boleh tahu kita ini apa gitu. Tapi kita tuh harus ngeliat gitu, kita tuh harus membaca gitu. Kira-kira saya tuh nomor 2, nomor 3, maksudnya itu kita tempatkan aja sebagai VIP lah contohnya. King tuh ini udah VIP, udah presiden lah. 2 tuh misalnya yang tamu yang biasa, maksudnya yang kita nggak bisa nebak dia gitu, dia tuh siapa gitu. Nah kita tuh objektif dari ini, kita tuh pengen melihat ini tuh sama nggak sih, konsisten nggak sih, kita tuh kasih service tuh gitu. Mau tamu yang walk-in, mau tamu yang udah VIP, mau tamu yang udah repeater gitu. Ini objektifnya. Tapi ya kita harus lihat dulu gimana sih si teman kita ini bisa react teman-teman. Oke? Jadi saya mau bagiin dulu kartunya masing-masing. Mas Bedut? Udah pegang kartunya masing-masing? Sekarang putar ke tiga temannya belakangnya, diputar kartunya. Iya, kanan. Iya, geser. Jadi geser bawahnya ini geser ke sini, terus digeser. Karena tadi udah dilihat, jadi geser.
Mulai dari polisi ini geser. Kan aku operator. Udah digeser di belakang? Belum? Oke. Udah digeser semuanya. Tolong jangan dilihat kartunya ya. Tolong jangan dilihat kartunya. Jadi kalian harusnya nebak itu ini nggak sih maksudnya presiden lain sih aing teh gitu maksudnya kasarnya kayak gitu atau apa. Jadi kita ngelihat dari si respon dari si staffnya atau nanti tukeran jadi semenit lah. Pertama 1 menit saya jadi staff, teman saya misalnya jadi tamu nanti tukeran kayak gitu. Nah kita tuh harus karena biasanya staff itu tamu itu reflecting si staffnya. Kalau misalnya staffnya, jadi kalau misalnya si staffnya positif, tamu juga akan ikut ke bawah biasanya. Tapi ini gimana tamunya juga? Nah di sini kita dilatih untuk konsisten, untuk terus bisa konstan untuk kasih emotional connection ini. Oke, jadi berdua, Mas Yoga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Operator. Mas Reza sama Pak Gung, ya barengan berdua. Ini masih berdua pas. Bertiga ya? Enggak pas. Masih. Next pas. Boleh. Yang Front office. Di sini yang front office siapa aja ya? front office. Di sini yang front office siapa? Oh, oke. Front office jadi role play-nya check in atau check out. Oke. Jadi si yang misalnya yang satunya mau check in, kamunya yang handle check in. Nah, terus yang housekeeping ada banyak. Oke. Make up room atau enggak maintenance request. Oke. Terus yang engineering, engineering cuma satu ya? Dua. Dua. Oke, engineering. Jadi quick visit kalau misalnya ada AC yang rusak atau enggak ada mampet gitu seperti apa. Terus yang F&B nggak ada F&B? Nggak ada ya? Nah, ada. Berarti sisanya apa nih? Security berarti ini welcoming. Jadi misalnya tamu datang, welcoming seperti apa? Kalian bisa bedakan memakai Avanza sama Tusok atau Asup gitu kan? Kalian memakai Fortuner, Naon, gitu. Rentan atau itu. Nah, jadi ya itu. Jadi untuk yang security itu, oke? Kalian jangan buka, jadi kalian pas buka langsung giniin aja. Jadi biar yang depan kalian jadi staff dulu. Misalnya ini Mas jadi staff dulu, coba staff dulu. Jadi nanti kalian langsung buka aja. Yang tadi saya udah tunjuk jadi staff, langsung lihat si kartu temannya, langsung greeting, selamat pagi Pak, pasti segala macam. Kita lihat gimana respon. Oke? Sudah siap? Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih belum ngerti? Aman semua ya? Oke. Dimulai 3, 2, 1. Silakan. Selamat siang Pak. Bisa Pak, saya ngecekin hari ini apakah tersedia makanan hari ini? Saya udah IT. Lihat ya. Pak Jen. Cicing wae Pak Jen. Iya. Ya, sabar. Registrasi ini sudah selesai Bapak, untuk barangnya ada yang mau dibantu. Mungkin saya mau membantuannya. Kan udah gantian atau belum? Belum ya? Oke. Sekarang gantian. Jadi yang tadinya staff, sekarang jadi tamu. Yang tadinya tamu, sekarang jadi staff. Oke? Oke, kita mulai sekarang. Saya siap berang. Saling berang.
Gimana? Ada yang sesuai ekspektasi, ada yang ini mau biasa-biasa wae. Ada yang merasa kayak gitu? Ayo masih takut terus sebelum. Pak Agung tadi kan Pak Agung selama ini kan kalau buat kita jadi kalau kasih memang ada buknya sedikit ya kalau kalau biasa-biasa kalau ketemu mungkin langsung dengan tamu. Tapi kalau dengan teman ini gimana? Gitu ya. Tapi kalau ketemu itu udah beda lagi. Gitu Benar, benar. Tapi kan minimal bisa mendekati lagi. Betul. Ada yang lainnya? Gimana? Ada yang ilmu serasa kurang asa VIP, serasa presiden, serasa ada yang merasa kayak gitu? Ya. Sudah ada kan cakup lah ya. Jadi kalau dengan kamu kan lain. Apakah itu dari pihak di atas atau yang biasa, nanti kita juga harus berempat dari segi konversasi atau berbicara juga bisa dipilih. Betul, setuju Pak itu Pak. Jadi kadang kita apa namanya? Itu betul tadi. Jadi itu tuh bagian dari si soft skill untuk cara kita bisa berkomunikasi. Karena kadang satu orang juga yang pertama di pagi ini kita misalnya dapat emosional yang baik sama dia, tapi pada saat dia balik lagi ke hotel kita belum tentu dapat hal yang sama. Nah di situ kita tuh dituntut untuk gimana caranya kita bisa nge-ice breaking ini gitu. Karena yang tadi yang terjadi sama teman gitu kayak canggung gitu. Nah kenapa bisa canggung ini? Karena sering ngobrol aja, gitu kan? Ya nggak ada hal yang penasaran lagi gitu intinya. Nah itu yang harus kita tetap bangun ke tamu gitu. Kita Apalagi ya. ketika kita menemukan salah satu tamu dengan karakternya yang beda, ada agak cuek atau gimana, kita mungkin di situ mental kita yang benar-benar di Betul. perbaiki Iya. lagi. Nah, tadi apa yang tadi saya bilang di awal, kadang tamu itu reflecting kita. Jadi kalau misalnya kitanya udah positive vibe, sudah enak gitu, tamu juga akan merasakan hal yang sama gitu, meskipun dia lagi capek apa segala macam. Karena tadi ini Indonesia, jadi dia tuh masih ada perasaan gak enaknya lah gitu. Iya, but compare sama misalnya di waktu saya di Dubai kayak mau dia capek, mau dia apa, mau kita negatif mereka nggak peduli. Tapi ini Indonesia jadi masih enak gitu. Nah sebenarnya produk-produk Indonesia ini kalau misalnya ke luar negeri itu tuh top banget. Itu tuh bener-bener dicari, bener-bener reliable gitu kita tuh di sana tuh. Karena yang pertama kita tuh ulat, yang kedua kita tuh cetakannya bagus untuk hospitality. Kita tuh nggak harus fake lagi gitu. Karena udah karunyaan gitu, karena udah somea gitu. Jadi kita tuh nggak usah belajar tentang itu. Aturan, Iya, betul. Nah kalau misalnya dan itu yang dicari gitu. PR-nya apa? PR-nya kita hanya nggak mau keluar dari zona nyaman kita, itu doang. Kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman kita, selesai gitu. Nah, keluar dari zona nyaman ini tuh butuh apa? Butuh akses. Akses itu butuh apa? Akses itu butuh emotional connection. Tanpa emotional connection kita nggak akan dikasih akses. Karena yang tadi, misalnya kalau misalnya kita datang ke satu tongkrongan, kita datang ke coffee shop, kita ngobrol, kita nggak ada emosinya nggak dapat nih, kita batinnya nggak dapat nih, kita nggak akan balik lagi ke sana, kita nggak akan kasih akses keluarga kita, orang-orang lain untuk tahu hal itu. Enggak. Jadi itu penting banget emotional connection. Oke? Lanjut mas. Nah ini nih, small things, huge impact. Biasanya ada tamu datang ke reception, Mbak, saya mau check-in secepatnya. Saya mau check-in. Oke, mohon ditunggu ya Pak. Mohon ditunggu. Ini tuh open question. Dia akan nanya lagi, berapa lama Mbak? Tapi kalau misalnya kita tegasin, saya bantu proses segera ya Pak. Dia mau jawab, mau bilang apa lagi? Dia tadi udah bilang segera. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini tuh simple loh. Ini simple, ini small things gitu. Mohon ditunggu ya. Gak ada salahnya kok. Tapi itu tuh membuat orang untuk bertanya lagi gitu. Berapa lama? Saya butuh cepat gitu. Akhirnya di situ ada obrolan lagi. Kita nggak fokus lagi sama kerjaan kita. Jadi kita butuh efektivitas. Saya bantu prosesnya segera ya Pak. Period. Titik. Tamunya akan nunggu. Kita tahu segera gitu kan. Asalnya. Nih yang tadi juga. Kolam renang kami tidak terlalu besar Pak, Bu. Aduh itu sayang banget. Karena balik lagi yang tadi storytelling. Kita ganti sama kayak gini. Kolam renang kami cukup compact, instagramable, dan cocok untuk quick refresh Pak. Jadi feel-nya beda gitu. Kita tidak mengaminkan apa yang orang bilang, iya ya kolam renangnya kecil. Enggak. Kita butuh storytelling, kita butuh cara nge-cover hotel itu seperti apa. Kayak gitu.
Ini hal-hal kecil. Nah ini nih, limousine ride lagi yang tadi saya sering mention. Limousine ride kami rutenya hanya menuju gedung sate dan balik ke hotel, Pak. Gak ada eksklusifnya. Gak ada eksklusifnya. Kita ganti. Kami menyediakan gedung sate round trip dengan alur eksklusif limousine. Ini orang Indo kalau udah mikir eksklusif, wah apa nih? Gitu kan? Ditambah ngeliat mobil, wah apa nih? Jadi dia udah membayangkan dulu dari si eksklusifnya ini sendiri, dia langsung melihat, dia duduk di situ, ini spesial. Tapi kalau misalnya kita cuma bilang limousine ride kami rutenya hanya menuju gedung sate dan balik lagi, dia mikirnya, oh gedung sate, pergi dan balik lagi selesai. Dia nggak mikirin si mobilnya, dia nggak mengimajinasikan mobilnya itu seperti apa, enggak. Tapi kalau kita ganti sama kayak gini, kami menyediakan gedung sate round trip, artinya dia tahu kalau misalnya dari sini ke gedung sate dan balik lagi dengan alur eksklusif limousine. Ini cuman gimana cara kita packaging doang gitu. Itu doang, tapi ini huge impact. Benar-benar besar impactnya. Nah, dan ini ada lagi nih. Di sebelah sini Pak Bu, biasanya datang nih. Nata teras di sebelah mana? Di sebelah sini Pak Bu. Kita ganti sekarang. Saya bantu arahkan ya Pak Bu. Bangun koneksinya gitu. Mau di indoor atau mau smoking atau non smoking, kita hand over ke tim Nata teras, selesai di situ. Nanti balik lagi juga pasti nyampe ke kita lagi gitu. Karena kita yang tadi bantu dia untuk nge-score. Ini kecil banget nih. Ini nih, itu saja Pak Bu gitu. Ini biasanya kalau misalnya housekeeping, ada tamu minta extra towel, ada tamu mungkin mau check-in apa segala macam. Di akhirnya kita biasa gitu saja Pak Bu, bisa kayak gitu kan? Kita ganti. Ada yang bisa kami bantu lagi Pak Bu? Ini tuh open question gitu. Jadi dia bisa diceritain apa yang dia butuhin. Nah ini tuh jadi kita itu mengantisipasi apa yang kamu butuhkan dengan perbedaan permainan kata doang. Itu yang bisa membangun si emotional connection tadi. Gitu. Nah, menginapnya bagaimana Pak Bu? Itu bisa kayak gitu kan kalau misalnya check out. Kalau misalnya housekeeping lagi ada tamu mau make up room, tamunya di dalam. Bagaimana menginapnya Pak Bu? Oh iya oke kok Mas. Paling gitu doang. Tapi kita ganti nih, apa yang paling berkesan selama menginap? Dia akan cerita dan kita akan tahu kita harus review seperti apa, kita harus evaluasi seperti apa. Cuman kalau misalnya menginapnya bagaimana Bu? Pak Bu, oh iya bagus. Oke, kita nggak dapat apa-apa gitu. Kita cuma dapat iya doang, oke doang. Paling kalau misalnya tamunya resep paling komplain gitu. Cuman apa gitu yang berkesannya gitu? Kita tuh perlu tahu gitu. Anak front office, kalau misalnya apa yang paling berkesan selama menginap, tamunya cerita, dia berkesan dia naik limousine, dia dapat konten yang bagus di swimming pool, dia makan enak di Nata teras, masuklah ke review. Nah kita ada Google review, ada TripAdvisor review, boleh mention nama saya Sarah Ibu. Bu kalau misalnya ada apa-apa lagi boleh kalau lagi saya akan ada di sini. Enak gitu. Jadi dia bukan cuma ngasih feedback secara langsung, tapi kita juga dapat exposure dari si Google Review atau TripAdvisor ini. Win-win solution gitu, tamu senang, kita senang, dapat review, dapat exposure, enak gitu. Nah ini yang terakhir kayak semua kamar sudah penuh Pak Bu, biasanya kan kita cuma punya 28 kamar. Kita nggak punya gitu banyak kamar untuk saat ini, ke depan kita nggak tahu seperti apa. Kita ganti gitu. Untuk saat ini tersediaan kamar sudah penuh, mau saya bantu cek di hari atau tanggal lain Bu? Karena gini biasanya, anak front office udah tahu kamarnya kosong, dia kasih tahu ke security di depan. Mobil udah penuh di depan. Biasanya malam-malam ini biasanya. Kamu datang nih. Kita udah tahu kalau misalnya kamar full. Kita bisa dong bilang kayak kamarnya udah full Pak Bu, nggak jadi parkir dong dia dong. Tapi kalau misalnya kita open gitu, kalau misalnya kita untuk saat ini ketersediaan kamarnya udah penuh Bu, cuman mau dicek untuk besok atau udah lainnya, enak gitu. Dia juga merasa gue kayak bukan ke alur hotel nih, gue kayak misalnya ke 5-star hotel nih gitu. Ada plus gitu buat hotel kita gitu. Ini tuh simple banget. Ini kayak di sebelah sini Pak, emang ini salah? Enggak salah. Ini nih, mohon ditunggu. Emang ini salah? Enggak salah. Kita ganti ke sini. Ini impactnya besar banget. Dari hal-hal kecil. Simple, practical. Ini kita setiap hari bakal pakai ini. Setiap hari bakal pakai. Ini practical banget. Tapi ini penting buat ngebangun
diri kitanya sendiri buat ngakses ke si emotional connection ini. Oke, lanjut Mas. Nah, ini kenapa penting? Kenapa ini penting? Jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa feelingnya di hotel ini tuh udah enak, oke, dia akan membangun trust. Dia percaya ke hotel ini, dia percaya sama kalian gitu. Kalau misalnya dia udah percaya, dia bakal kembali dan kembali nggak akan sendiri. Contoh kayak gini, kemarin saya waktu pertama kali kesini, saya ngobrol sama Prana bilang lagi ada grup dari Kucing kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau misalnya grup ini, biasanya mereka tuh nggak pernah milih dia mau hotel di mana. Jadi dia dapatnya di hotel ini, ya udahlah dia nginep di situ gitu. Grup tuh kan biasanya banyak ya, banyak orangnya. Nah, justru itu tuh sebagai aset menurut saya ya. Kenapa? Karena dia tuh datang ke sini bukan dia yang mau datang ke sini. Misalnya saya kepala perusahaannya, saya nyuruh anak-anak saya, ya udah saya pilih hotel ya, saya pilih Alur Hotel. Jadi anak-anak ini kan nggak ada pilihan kan buat pilih hotel lain. Jadi akhirnya anak-anak ini ditaruhlah di Alur ini kita kasihlah servis itu tadi, kita kasihlah emotional connection tadi. Orang-orang ini, yang anak-anak ini, once dia ke Bandung dia tahu dia harus kemana. Itu small thing gitu, kita nggak perlu effort gitu untuk ajak mereka untuk sini, enggak. Kita kasih aja small impact kita, yang impactnya besar banget, yang mana dia akan kembali return. When the trust is established, guests are far more likely to return and choose us again in the future. Dia akan tahu kemana dia akan bawa keluarganya. Kita punya limosin, Alur eksklusif limosin. Kalau misalnya dia bukan orang Bandung, dia mau ke Bandung bawa orang tuanya, dia mau keliling-keliling gedung sate, dia tahu dia harus kemana. Dia nggak perlu lagi harus posting buat gokar, buat apa segala macam ke Alur. Nginep di sana, breakfast ada, ke gedung sate bisa, konten dapat, so free deh. Return. Dan yang terakhir adalah income. Ujung-ujungnya pasti kesini lagi. Gak ada kaitannya loh yang tadinya emotional connection sama income itu sebenarnya nggak ada. Cuman fondasinya di sini. Fondasinya di emotional connection. Baliknya lagi kemana? Ke income lagi. Kalau misalnya kita performnya bagus, kalau misalnya kitanya hangat, kalau misalnya kita bisa membangun trust, yang mana orang bakal datang lagi, baliknya kemana lagi? Duit deh Pak. Oke. Nah jadi emotional connection itu perlu dibangun bukan sama siapapun, karena itu tuh adalah akses membawa kita kemanapun. Karena balik lagi kita nggak pernah tahu siapa yang akan membantu kita ke depan. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi game. Jadi disiapkan. Kita juga harus tahu produk knowledge kita. Kita juga harus tahu produk hotel kita ini tuh apa sih gitu fasilitasnya. Kalau misalnya kita itu nggak tahu, gimana kita mau bangun emotional connection gitu. Nah si game ini bertujuan untuk udah ke start ya. Nah jadi nanti kalian jawabnya di handphone ya, oke? Nah ini pertanyaan pertama. Siap. Di mana lokasi Alur Hotel? Kok aku lama banget? Dipencetnya di handphone ya. Ah salah. Oh. Ini masalah ini 5 orang nih. Ya. Ini tuh simple. Kita tuh setiap hari di sini, kita tuh setiap hari tuh bekerja, cuman kita tuh nggak apa ya, harus bisa membedakan dan harus tahu gitu. Iya. Kalau misalnya tamu nelpon gitu, ini saya mau ngegojek mas. Ini alamatnya di mana ya? Jalan Supratman nomor 4 di Teing di mana ya? Ini deh. Ini sekarang kita jadi tahu gitu. Bahwa kalau misalnya Alur itu di jalan lapangan Supratman, bukan di jalan Supratman, dia di jalan Supratman nomor 5 di mana? Gitu. Oke, jadi ini yang jawab 2. Oke, udah next. Yang peringkat pertama, Drixi. Siapa nih? Oh, Drixi deh. Krishna Pak. Oh iya, yang 2 Sarah. Oke, next.
True or false? Kedalaman kolam renang alur itu 1,1 meter. Benar atau salah? Ini siapa? Ini siapa yang jawab benar? Ini siapa yang jawab benar? Jadi kedalaman kolam renang alur itu ada berapa? 1,2. 1,2 ini 3 orang ya parah ya. Jadi 1,2. Oke, ingat ini kepala 1,2. Gampang ya teman. Jadi yang benernya 1,2. Lanjut Pak. Siapa yang masih memimpin? Wih, salah. Lanjut. Berapa luas kamar deluxe superior family room secara berurutan? Hah? Ya kalau buatan itu berapa? Wih, Ini ini sebenarnya pertanyaan yang occasional. Kadang kamu ada yang nanya. Jadi in case kenapa saya buat pertanyaan ini biar kalian tuh tahu gitu. Nih, deluxe sama superior itu sama 4 kali 6. Oke? Valentino Rossi gue ingat nanya. Deluxe dan superior 4 kali 6, family room 8 kali 3. Ini saya buat game ini biar naruh gitu di kalian gitu. Oh iya, 4 kali 6, 4 kali 6, 8 kali 3. Meskipun nggak setiap hari ditanyain, tapi kalian tahu produk knowledge kalian. Kenapa kalian harus tahu produk knowledge kalian? Biar kalian bisa menerapkan emotional connection. Gimana kalian mau ngasih emotional connection kalau salah gitu jawabannya? Jalan Supratman nomor 4, di mana Jalan Supratman nomor 4? Jalan lapangan Supratman nomor 4. Oke? Next. Yang memimpin masih Sarah dengan 1.600 poin. Parah, Sarah. Apa tipe mobil limousine ride kita? Jadi Hah? Wah, apa? Hah? Kita harus Naon pecep? Wih, ini ada 4 benar nih, siapa nih? Ini ngasal juga namanya, ngasal deh. Siapa ini? Siapa ini? Oh iya. Supirnya. Tadi gitu yang balik lagi ke yang tadi gitu. Jadi yang tadi kata-katanya yang kayak limousine ride kita cuma ke gedung sate sama ini doang Pak. Oh iya, pakai mobil apa? Ntar kalau dia tanya pakai mobil apa, kalian udah tahu. Kalian udah tahu Mercedes Benz E300 tahun berapa? 3. Kalian misalnya lagi di kamar ya housekeeping, kamu nanya Mas itu di bawah mobil alur itu mobilnya apa ya? Udah tahu. Udah tahu kan? Mercedes Benz E300 93. Ini simple loh, maksudnya ini hal kecil, tapi itu tadi impact-nya besar banget. Next. Apakah Sarah masih? Oh, ini Meskipun salah nggak kesalip. Nah, ini ada yang terakhir. Karena cuma 5 doang. Breakfast time, gampang. Kapan kira-kira? Dari jam berapa ke jam berapa? Wih, masih ada yang jawab 7 sampai 30. Masih ada yang jawab dulu ya, satu ini mah jual ya. 6.30 ke 10.30. Jadi yang benar jam berapa? Jam 7 sampai jam 10. Oke, jadi jam 7 sampai jam 10. Jadi bentar dulu. Oh, nggak apa-apa. Jadi yang peringkat 3 ada Dixie. Yang kedua ada Joko. Dan yang pertama ada Raina. Kenapa ya? Ada sedikit ya. Boleh sama pagi sekali. Lah, tuh, dong. 1, 2, 3, 1, 2. Teman-teman, segitu aja. Hari ini
Semoga saya bisa memberikan impact sedikitnya buat kalian. Amin. Karena ini praktikal dan ini nggak sulit. Ini kalian setiap hari bakal terus melaksanakannya. Dan jangan tidak lupa juga untuk tetap well groomed. Karena itu sebagai apalagi yang front office, frontliner, mulai dari security team, mulai dari belt team, mulai dari karena yang pertama tuh pasti depannya dulu gitu. Security dulu. Tapi ya memang di Balalagil security-nya menik sarana safe, menik sarana jadi bisa menjaga dirinya gitu, bisa menjaga marwah alur gitu. Jadi sekali lagi nama saya Elka, kalau misalnya butuh apa-apa nanti kita kontak aja nomor, siapa tahu bisa saling membantu satu sama lain. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kartu. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 bubar oke terus